Safety. Safety down and safety up. Up for fire. Ready shoot this one. Yang, ใจเย็นเพิ่งเริ่มยัง Jadi saya sekarang di Krabi. Kita kebetulan ke Krabi cuma untuk coba pistol ini. Ini pistol yang sangat spesial dan sangat terkenal di dunia. Jadi ini pistol namanya Desert Eagle atau di Amerika mereka panggilnya Deagle. Dan ini adalah Deagle benaran, made in USA. Bisa lihat Desert Eagle pistol made in USA. Dan Deagle ini menembak 44 Magnum. Yaitu kalau tidak salah peluru terbesar untuk pistol di dunia. Bisa kelihatan tulisannya Magnum Research. I think Sam forgot this Sam every gun. Yeah, so strong. But this is strong, more power. Jadi akan kita kokang dan oke. Dan ini bisa dilihat dalamnya. Coba rekam ini cepat. Lubang. Cie. Oke, jadi sekarang kita akan tembak Desert Eagle. Nih, lihat saja nih. Ini pelurunya sangat besar sekali, 44 Magnum. Bisa dilihat sangat besar sekali pelurunya. Dan pelurunya masuk sini. Desert Eagle 44 Magnum. Này Hùng Băng bom như thế đó. But center. Up, but center. You shoot up I recommend I shoot at the dot. you point down. Oke. Oke, jadi bisa dilihat dari videonya, ini hentakan atau recoil pistolnya sangat kuat. Saya juga agak takut sedikit. Dan karena pistolnya sangat berat, ini bukan berat yang bagus untuk membidik stabil, tetapi saking beratnya bahwa ketika kita pegang sebentar aja, kita udah terlalu capek untuk bidik. Dan ya, ini pistol yang sangat tidak praktek. Nine. Down.
Number 4. Can you bring it closer? Yep. Oke. Jadi dari video yang kalian lihat, menembak pistol ini sangat tidak praktis karena hentakannya sangat kuat. Saya juga sedikit agak takut menembak karena bisa dilihat di video juga kadang-kadang kalau dia selongsongnya keluar, dia juga kena muka saya. Jadi setelah itu saya juga udah mulai takut. Tapi mungkin cuma karena pistolnya gak dirawat secara betul lah. Dan ketika saya copotkan magazin, lumayan susah karena jempol orang Asia seperti kita kan jari-jarinya pendek kan. Jadi ketika kita pegang untuk jempol kita untuk sampai jari copot magazine sangat lumayan susah. Jadi mungkin kita butuh satu tangan lagi cuma untuk pegang. Jadi magazin bisa keluar. Dan sekarang bisa lihat saya sedang pencet tombol magazinnya, tetapi magazinnya tidak mau jatuh sendiri. Jadi mungkin ini cuma karena perawatannya kurang atau memang udah pistol tua. Dan juga bisa lihat ini, dan karena ini pistolnya juga sangat berat. Bukan berat yang bagus yang untuk bidik stabil, tetapi ini beratnya adalah tipe berat yang membuat kita memegang pistolnya sudah capek dalam 5 detik. Dan karena kita sudah capek 5 detik, ketika kita membidik menjadi sangat lelah. Jadi bisa asal goyang-goyang. Dan alasannya pistol ini terkenal adalah cuma yang seperti saya katakan. Karena Hollywood dibayar oleh produser pembuat pistol ini untuk menaruh pistol ini dalam film-film mereka. Where? I think. Betul ya. Jadi 44 Magnum itu adalah peluru yang terbesar di dunia dan ketika ditaruh di pistol seperti gini bisa dikatakan tidak praktik. Jadi ini saya dari tadi sudah menembak tapi gak kena sasaran karena pistol ini sangat berat. How heavy is this pistol? How heavy is this pistol? Like 3 kilos? Huh? 3 kilo. 3 kilo? Yeah. Kata pelatihnya ini beratnya sekitar 3 kilo, mungkin 2 kilo. Tapi yang penting ini pistolnya sangat berat. Saya pegang saja gampang capek. Oops, jam. Oops, jam. Oh ya? Oh. I think. Oh. Oke. Jadi sejarah pembuatan pistol ini sangat lucu. Sejarahnya saya agak lupa sedikit, tetapi yang simpel adalah kalau tidak salah perusahaan yang dikontrakkan untuk membuat pistol ini, mereka menjanjikan kepada investor bahwa mereka akan membuat pabrik di Israel. Tetapi karena uang perusahaannya tidak cukup, mereka membuka pabriknya di Meksiko. Dan yang lucunya adalah mereka menguruskan jet untuk investornya untuk datang lihat pabriknya.
Dan waktu investornya mendarat, mereka mengkasih tahukan investornya bahwa mereka sedang di Israel, walaupun pabriknya sebenarnya di Meksiko. Jadi ini pistol yang sejarahnya juga lumayan lucu. Oke. Oke. Okay, so we got Oh, okay. Last shot. Very Yeah, good. last shot. Yeah, nice. ini last shot. Jadi ternyata walaupun pistol ini sangat besar dan hentakannya sangat kuat, triggernya itu sangat enteng. Jadi sudah saya pastikan kosong, tidak ada peluru di dalam. Jadi akan saya praktekkan daya yang dibutuhkan untuk tarik triggernya. Jadi kita tarik ke sini. Saya sedang tarik dan sedikit saja hammernya sudah kena dan pelurunya akan meledak. Jadi ini sangat enteng, lebih enteng daripada, bisa dikatakan triggernya lebih enteng daripada Beretta M9 yang saya nembak di Phuket. Dan ini lumayan, triggernya sangat enak sekali. Tetap butuh tenaga sedikit. Jadi walaupun ini pistolnya sangat besar, kan ekspektasinya kalau pistol besar semuanya berat kan. Tetapi ternyata ini trigger pistol ini sangat enteng sekali dibandingkan dengan ukuran pistolnya. Jadi sekarang akan saya coba tarik pelatuknya. Ini pistolnya sudah saya pastikan kosong. Jadi akan saya tarik dengan jari kanan saya. Jadi saya sedang tarik. Oh, gitu saja. Pistolnya sudah bisa menembak, sangat lumayan enteng kalau kita bandingkan ukurannya, kebesarannya. Dan ini saya tidak diduga, saya kira pasti berat, karena kemarin saya baru coba nembak Beretta M9 di Phuket, dan walaupun itu pistolnya kecil sekali, tarikan pelatuknya sangat berat, jadi sangat tidak nyaman. Tetapi ini pistolnya lumayan, pelatuknya lumayan enteng. Dan ini pistolnya juga pistol single action, karena bisa dilihat waktu hammernya masuk, waktu hammernya di atas, kalau kita tarik pelatuknya tidak bisa tembak. Jadi ketika hammernya ke bawah baru bisa kita tarik. Jadi berarti ini pistolnya single action. Dan ini safety pistolnya di sini. Jadi kalau di atas bisa kelihatan, seharusnya ada merah sedikit. Jadi kalau di atas kelihatan merah berarti bisa menembak. Kalau di bawah artinya aman. Dan pistol ini mirip pistol M9 karena ini tombol slide release-nya di sini tetap di sisi kiri dan tombolnya lumayan panjang.
Jadi pistol ini juga tidak praktis, apalagi untuk orang Asia seperti kita. Karena orang bule saja mengatakan bahwa pistol ini tidak praktis, dan kalian tahu bahwa orang bule secara rata-rata lebih besar daripada orang Asia seperti kita. Dan kalau orang bule saja membilang bahwa pistol ini tidak praktis, apalagi orang Asia seperti kita.